Tapi ada nggak kasus di pengadilan yang sampai kamu menang? Sampai menang ya banyak lah. Udah banyak? Iya kan ini di perdata saya selalu menang. Saya ya kalau bisa dibilang belum pernah kalah lah. Kemarin kan ibu bilang katanya sempat mengeluh karena kampus kita tuh tidak ada yang bergengsi nih katanya. Iya loh, tapi setengah semua. Ibu tidak masuk lebih dalam sih. Ini sebentar saya telepon teman saya dulu Sekalinya ya. ada yang bagus, udah ada yang punya. Ada seniman, wanted. Coba deh, ini deh, cariin yang mana Iya Bu, gitu. ada Bu. Sebentar Bu, saya telepon dulu Bu. Halo. Bonjour. Bisa sama panjang. Kamu siapa? Wih. Oh siapa? Bien. Bien. Oh ya, kok lu di mana? Oh, ini nih dosen. Iya, gue pengen bilangan aja kan lu kan. Iya, satu letting di bawah gua. Ya kan? Gue pengen nunjukin aja kalau kampus kita tuh mahasiswanya bagus. Contohnya lulusannya kayak lu udah jadi lawyer sekarang. Oke, lu bisa sekarang sini. Ada? Di mana lu? Nah, ngapain di situ? Kok pede banget? Ada di sini. Halo. Halo. Kan? Untung aja udah lama. Iya, duduk. Lawyer. Kamu udah sopan Coba sini, banget. sopan sekali. Kayak gini dong nih tuh, bagus pakai jas datangnya. Tuh coba aku boleh peluk nggak? Iya. Banyak banget yang teriak nih. Banyak banget. Kenapa sih? Kok banyak teriak? Dari kemarin tuh dipocelin gitu katanya. Sama dia. Siap. Ya, siap. Terima kasih. Di sini duduk. Kamu jangan shock ya di sini ya. Emang pada kegatalan semua ya. Iya, pada kedutan sama dudut pada begitu semuanya. Cakep banget loh. Ini nih cari. Ini kamu lulusan kampus ini? Ini di kampus ini dan dia sekarang sudah. Aku jarang lihat ya. Jarang lihat. Iya. Lagi nggak pernah ketemu aja kali. Betul. Aduh. Dia nilai akademisinya bagus. Bagus ya? Berapa IPK-nya dia? Wah, di atas 3 pastinya. Pintar sekali dia, lulusan kebanggaan dari kampus ini juga. Kayaknya dia di lawyer. Oh, kumlot kamu ya? Kumlot dia, 84 gitu. Oke, kalau begitu sebelum aku... Ini dia mau bimbingan? Iya, mau bimbingan. Lebih pintar dia daripada saya. Iya. Ya emang kita berdua tolol ya. Kalau masalah ini, cuman rezeki aja bagus. Cuman kalau otak mah sebenarnya tolol kita berdua. Aku agak malu kalau harus membimbing. Iya. Kamu aja yang bimbing aku gimana? Bimbing aku ke pelaminan. Dia habis ini dia shock deh pulang. Shock banget ya. Di rumah dia di kamar merenung. Tadi gua ngapain? Oke, namanya Koko Joseph ya, lawyer ganteng. Oh, masya Allah. Oke. Bisa diem nggak? Ya. Nggak biasa-biasanya begini. Iya. Lu kemarin siapa? Miss Matit. Bukan, yang caranya dibuka siapa? Ebel. Hasrat yang ku berikan semua. Nggak mau. Buluk ya. Sekalinya teriak, lu goblok. Gitu. Bukannya teriak-teriak. Gitu. Oke. Di. Nama asli Koko Joseph Irianto. Iya, sama Kamu saya. tahu nggak nama kamu artinya itu apa? Artinya, Koko tuh orang tua saya mau punya keturunan lebih dari satu, tapi Tuhan tidak merestui, cuma satu doang jadinya. Oh, kamu anak tunggal? Iya. Wah, susah banget. Ini nih kalau mau dapetin dia nih harus ngelewatin gerbong-gerbongnya nih banyak nih. Halangan rintangannya banyak nih. Iya. Iya, bapaknya, ibunya, saudaranya. Oh, aduh. Aduh, sadah. Terus kalau Josephnya artinya? Joseph seperti di Alkitab Yusuf gitu. Umur 17 tahun dibuang ke Mesir, saya 17 tahun dibuang ke Jakarta. Untuk masuk fakultas hukum kan. Waduh. Iya. Dari gitu. namanya aja penuh dengan filosofi ya. Iya, Irianto itu nama ayah saya. Oh, panggilan Koko Joseph. Tahun lahir 28 Agustus 95. Bentar lagi kamu ulang tahun ya? Di spill ya. Iya. Bentar lagi kamu ulang tahun ya? Iya. Oh, aku boleh minta nomor telepon kamu?
Siap, oke. Apa Iya. sih kok? Dia siapa sih? Mulai ganggu deh. Iya. Oh, umur 28 tahun. Beda 9 tahun sama. Kan udah lagi zaman sekarang perempuan lebih tua dibanding laki-lakinya. Lebih mature. Lebih mature. Iya. Dia mature kok. Ini mature juga. Iya, mature. Kamu Cirebon ya? Cirebon, iya Jawa. Pesan kamu manis banget. Oh, Lesung pipis. Cirebon ke manis. Cirebon ke manis ya agak beda tapi di Iya udah. Cirebon ke gondang dia. Dia. Koko Joseph pasti belum ada yang punya. Aduh. Iya. Zodiak Virgon. Virgo. Kan kamu lagi deketin mantan istrinya. Iya, tapi nggak di ke bintang juga. Oh iya. Cuman kepleset ya, Kepleset, suka iya. kepleset, gitu. Lidah kan. Lidah ya kan? memang tidak bertulang. Iya. Yang Kacau Diki. sorry. Oke. Pekerjaan pengacara dan konten kreator. Sedap. Biasanya kamu bikin konten kreator tuh kayak konten apa yang kamu suka bikin? Sebenarnya saya nggak menyebut diri saya sebagai konten kreator, iseng aja itu sebenarnya. Kan pekerjaan utamanya kan pengacara. Terus iseng aja bikin konten gitu. Saat ada waktu luang saya bikin konten gitu. Biasanya Ternyata bikin apa? laku. Biasanya Konten bikin tentang hukum pastilah. Oh, tentang hukum. Oke. Pendidikan S2 Fakultas Hukum Universitas Trauma Negara Trauma. Benar? Benar. Udah S2 kamu? Belum, mau lulus dikit Mau lagi. lulus ya? Iya. Kapan kamu lulus? Tahun besok lah. Tahun besok. Ya biasanya kalau lulus kan harus ada yang datang gitu. Iya, Datang. Special person yang nanti mendampingi ketika Ada, kamu- udah ada. Apa? Belum. Oh, ada. belum. Belum ada. Oh. Iya. Mungkin ingin didampingi ini guru Wing Chun ini sudah. Iya. Followers Instagram 47,1K. Koko Joseph merupakan murid dari Hotman Paris. Sudah. Bagaimana ceritanya kamu bisa jadi muridnya dia? Jadi kan kalau untuk menjadi pengacara kan syaratnya harus PKPA, pendidikan kursus profesi advokat. Jadi setelah udah lulus S1 itu ada penjurusan lagi menuju ke advokat. Kebetulan beliau yang mendidik saya sebagai dosennya gitu. Sampai Jadi- tesnya gitu, tes gitu. Iya. Jadi langsung dengan teman Paris ya beliau baik orangnya sih, tegas aja kalau dalam mengajar ya. Beda dengan ada yang di entertainment beda. Beda ya, Oh, beda, beda ya, banget gitu ya. ya, beda. Apa aja ilmu-ilmu yang sudah kamu serap dari Hotman Paris? Hotman Paris ya pastinya dia mengajarkan langsung pada apa yang terjadi di lapangan. Cara ngomong sama klien atau cara ngedil kayak gimana. Jadi beliau itu bukan yang ngajar ke teori gitu. Jadi kalau yang masalah teori bukan beliau, orang lain. Tapi kalau beliau langsung ke teori bagaimana cara deal, case dan sebagainya gitu. Sedekat apa kamu sama dia? Iya kenal cuma sebagai dosen doang sih. Cuma sebagai dosen ya. Pernah diajak party nggak sama Bang Hotman? Enggak, belum. Enggak ya? Iya, enggak. Aman berarti. Aman. Oke, merantau ke Jakarta untuk menempuh pendidikan hukum dan karir. Kenapa harus Jakarta? Kan ibu kota, jadi saya kan dari daerah kan. Berarti kalau ibu kotanya pindah nanti ke Kalimantan? Enggak lah, pindah juga? tetap di Jakarta. Tetap gitu. Jakarta. Jadi kan saya kan dari Cirebon itu kan daerah. Jadi saya mencoba untuk kesempatan baru di Jakarta. Saya rasa harusnya lebih bagus kesempatannya di sini ya. Oh, iya. Ini mama kamu tuh waktu hamil kamu makan apa ya? Makan enggak tahu sendiri lah. Cakep banget ya jadinya. Thank you. Bisa silat beksi nak. Dia juga ngajar juga. Iya, aku nih mata aku tuh nggak bisa nggak ke kamu loh. Ini gimana Lalu ya? dia ke sana. Cakep banget gitu. Aduh ciptaan Tuhan paling sempurna. Mempunyai kantor advokat sendiri. Di mana? Di Sunter. Di Dekat Sunter. dari sini. Berarti iya. kamu tinggalnya daerah Sunter ya? Iya, daerah Sunter juga. Kantor sama rumah berdekatan atau jauh-jauh? Kebetulan saya tinggal di situ juga di atas. Oh, kamu di atas kantornya? Iya, di atas kantornya. Di sebelah mana ya? Aku ini kan suka menolong orang dan ada kasus juga. Siapa tahu aku mau pakai jasanya kan nggak ada masalah dong. Benar. Iya betul juga sih. Iya kan? Jadi kan kalau kita mau pakai lawyer kan kita harus banyak komunikasi. Di kantornya, di Di kantornya. kantor kan? Di kantor. Kebetulan kantornya ada kamarnya di atas. Kameranya di atas. Ya. Ya, kuncinya aja kasih sekarang dah. Tapi kamu tinggal sendiri kan? Tinggal sendiri. Sendiri. Iya, ini. Baca lagi Bu Iin. Oke, viral karena ganteng dan disebut mirip opa-opa Korea. Iya dong. Kiblat fashion kamu tuh memang Korea atau apa?
Nggak ada, sebenarnya nggak ada kiblat fashion. Cuma orang ada netizen yang bilang, oh mirip ke Korea-Koreaan. Padahal kan style yang nyaman aja buat kita kerja gitu. Tapi emang kamu mukanya mirip-mirip kayak Korea sih. Oh iya. Oh shape ini aja. Iya, cakep, kulitnya putih. Putih, bersih. Semuanya bersih, putih. Baca lagi. Ya, udah ada lagi. Udah habis dong. Udah habis. Oh sip, udah. Oke Koko, kan rame juga nih karena sempat mengajak Inara Rusri ta'aruf. Itu beneran atau settingan kok? Kamu nggak boleh bohong ya? Iya, kalau misalkan ngajakin kenalnya beneran. Kalau ta'aruf ya belum lah, kan dia juga belum putus cerai. Gitu. Tapi kalau dia sudah putus cerai, kamu mau? Iya, kita lihat nanti lah. Nunggu putus cerai dulu. Kan kalau belum putus cerai kan belum tentu orang itu bercerai itu belum tentu. Bisa jadi dia cabut gugatan dan sebagainya kan bisa. Ada possible untuk langkah-langkah hukum itu gitu. Kenapa kamu mau ngajakin kenalan si Inara ini? Karena Inara baik orangnya, sejauh yang saya kenal sopan. Tahu dari mana kamu dia baik? Kan sejauh yang saya kenal. Sejauh. Lu udah tahu kan berarti? Iya. Kalau jadi sama dia kamu stok timun. Sungguhnya pendek banget. Iya. Kalau mama kamu akan nanya kan bener dong. Dari mana kamu bisa bilang Inara itu baik? Dari mana? Kamu kenal udah berapa tahun? Baru sih, baru kenal dia. Langsung kamu bisa bilang dia baik? Sejauh yang saya kenal. Sejauh yang saya kenal dia baik dan sopan. Ternyata masih harus lebih jauh karena lagi. Karena perkenalan biasanya kan orang kan itu dulu kan, jaim-jaim dulu kan. Iya betul. Iya. Hah? Apa sih dia yang ngorek-ngorek? Ngapain jadi? Dia sama-sama kayak penonton dari Sugigi dia. Oke, sekarang sama Inara hubungannya gimana? Sebagai teman baik lah sekarang. Saya sih support dari bidang hukumnya dulu nih, gimana perceraian dan sebagainya. Ada laporan-laporan, paling saya support dari situ aja dulu. Dari segi hukumnya dulu. Masalah selanjutnya kita lihat nanti. Berarti kalau chatting-chattingan, WA-WAan gitu tuh biasanya nanyain tentang masalah atau tentang... Enggak sih, saya juga jarang untuk menghubungi dia kan karena saya menjaga etis lah. Kan sekarang secara hukum kan dia masih istri orang gitu. Kalau saya terlalu deep atau terlalu gimana kan nggak etis menurut saya. Tapi kan di dalam Islam kalau sudah 3 bulan sudah tidak suami istri. Iya, secara Islam. Kalau saya kan mengikuti secara negara gitu. Masa saya pengacara melawan hukum? Iya. Tuh. Pasti. Iya. Kamu pada begeter semua nih lo udah pakai. Oke, Koko. Iya. Saya mau bahas tentang karir kamu nih ya. Kenapa sih milih jadi pengacara? Cita-cita sejak kecil. Oh, dari kecil. Dulu saya kalau lihat Hotman Paris, Ruhut Sitompul kayaknya tuh gagah gitu jadi pengacara. Jadi saya udahlah langsung cari fakultas hukum terbaik di Jakarta. Gitu. Kebetulan saya sukanya hukum bisnis, jadi ambil universitas yang tadi disebutkan itu karena dia tuh spesialis hukum bisnis. Fakultas hukumnya juga unggulan akreditasi A. Jadi saya jauh-jauh dari Cirebon tuh memang untuk kesini untuk ambil fakultas hukum itu. Wow. Oke. Iya. Pilihan yang tepat lah. Iya, Sekarang betul. hasilnya kan begini. Bener, kamu udah ada yang nawarin belum? Kayak main sinetron yuk gitu. Sejauh ini belum gitu. Jadi Dengan kalau muka kamu yang begitu tampan. belum ada yang nawarin. Belum ada. Belum Tapi ada. kalau ada yang nawarin mau main Ya, film gitu. Ya kita lihat dulu apa karakternya, budgetnya. Kan saya juga ada kesibukan. Kalau aku kan sekarang jadi eksekutif produser nih. Kalau misalkan aku kalau misalkan aku nawarin kamu as a lawyer sebagai diri sendiri, mau main film di film aku? Mau lah. Tapi kita syutingnya jauh loh. Di mana? Yang paling jauh aja lah yang ada. Pokoknya jauh ya. Biasanya kalau syuting jauh kan kita kan meminimalisir kan budget kan. Kalau bisa sekamar berdua. Dia nggak tahu sih. Lu kebanyakan di Antv. Kan kita hitung kos kan. Hitung kos gitu kan. Jadi kan misalkan satu kamar bisa berempat. Ya, berdua, buat kos gitu. lumayan loh. Kos Iya. produksi itu tinggi. Parah. Nah, tapi ada adegan ciumannya. Iya, lihat nanti dulu lah gimana karakternya. Karakternya. Gitu. Penting karakter dulu ya, Iya. sama cerita ya. Iya. Tapi kalau ada adegan ciumannya, Iya. tapi ciumannya sama aku. Ya kita lihat nanti lah. Ini film yang kayaknya yang jadi DOP lu juga nih. DOP lu, semuanya talent lu, PU lu. Pokoknya dia Liburan mah ya? tergantung dari ceritanya dia. Iya, benar. Betul. Tapi kalau aku yang bikin, kamu masih ngomongin soal budget.
Apa? Ya lihat nanti juga sama. Kan belum pasti. Belum ya pasti. Kan? Bisa aku pastiin. Bisa. Iya. Bisa. Ya, bisa. Bisa. Iya. Apa sih yang enggak ya kan? Nah, Iya. kalau main film maunya acting sama siapa? Ini kita berandai-andai. Acting sama siapa? Mungkin artis terkenal Nikita Mirzani. Sudah. Masuk. Pilihan. Aku tuh lagi kepikiran mau bikin film kayak 365 gitu. Dulu. 365 ada di Netflix. Oh, Kamu Netflix. nonton deh. Oh, yang setahun ya. Iya. 365 tuh Iya, setahun. 365 Ya setahun. adegannya kurang lebih kayak gitu. Coba kamu tonton dulu. Oke, nanti tonton. Iya. Cuma pasrahan banget. Pasrahan banget ya. Nih kita main bikin di atas pasir 2 sak ya. Kayaknya kan ngeres gitu pantatnya kan ngeres. 50 cent, Itu 50 cent. temennya ketawa mulu dari tadi. Temennya, temen-temen dari Meruyu ketawa dulu ya. Tiap hari dia nge-draft surat, Iya. sekarang diajakin bercanda kayak gini seneng Seneng dia kira dia ya. Ketawa mulu ya dia ya. Nah, Koko, keluarga Koko juga bergerak di bidang hukum atau enggak? Ah, ini menurut saya satu kelebihan saya ya. Biasanya kalau penegak hukum tuh keluarganya babat bibit bobotnya tuh ada orang hukum Ada, atau ya. aparat penegak hukum. Kalau saya tuh sama sekali nggak ada. Aparat penegak hukum kan bukan cuma pengacara doang, ada jaksa, hakim, polisi. Kalau saya sama sekali nggak ada di bidang itu. Jadi benar-benar dari nol banget. Saya kenal sama aparat penegak hukum lain juga dari memang kedekatan saya dengan mereka ini. Gitu, bukan dikenalkan dari siapa gitu, nggak ada. Oke. Enak nggak jadi pengacara kok? Sejauh ini karena saya merasa ada perkembangan di dunia pengacara, ya saya suka lah, seneng. Gitu. Dia Kan nggak menikmati. semuanya berhasil. Orang jadi pengacara nggak semuanya berhasil. Orang jadi apa profesi Betul, lain betul. nggak pasti berhasil, nggak pasti. Betul. Ada nggak? Ini bisa berhenti nggak Ju? Lihat tadi. Ya Allah, orang lagi syuting. Iya. Pintu udah kayak ini ya pintu Susana Ada nggak yang Koko tanganin itu masalahnya rumit banget? Masalahnya rumit banget nggak ada sih. Kalau proses hukum kan harus ada akhir. Jadi kalau untuk memberikan kepastian hukum bagi semua orang yang berproses pengadilan, pidana walaupun perdata ada akhirnya. Jadi nggak ada yang rumit menurut saya. Pasti ada titik temunya kalau kita cari. Gitu. Betul. Oke. Dan nggak boleh juga kan orang digantungin status hukumnya kayak gitu, nggak boleh kan. Iya. Harus dikasih kepastian. Klien aja nggak boleh digantungin. Apalagi? Apalagi aku. Suka dukanya jadi pengacara apa? Pastinya orang yang pakai jasa pengacara kan pasti orang menengah ke atas, karena kan saya bukan pengacara pro bono, pengacara berbayar. Jadi ada orang yang mungkin sombong dan sebagainya, kan kita harus terima. Itu memang sikapnya. kliennya ya. Iya. Oke. Jadi kalau ada yang nyebelin ya kita tahan-tahanin aja selagi masih bisa menghargai kita gitu lah. Itu suka dukanya. Ada sempat dapat klien yang nyebelin Oh, banget. ada dong pasti. Sampai pengen, udah deh nggak usah sama. Ada niatan gitu, tapi kan saya harus profesional. Oh, yang selama kerja tuh dagunya. Itu maksud saya, yang dagunya tuh di atas gini. Iya. Bilang dong nggak haus. Minum dong. Jadi nggak mulu. Cakep ya dia, senyumnya cakep. Cakep dia. semua cakep. Orang cakep kan diam aja cakep. Iya, tuh dia begitu aja cakep. Tuh, dia begitu-gitu dia Pernah nggak kamu dari SMA bercita-cita selain jadi pengacara, misalnya jadi kayak tukang gendang palapa? Passion kan orang gak ada yang tahu, atau seni atau apa kita nggak tahu. Ganteng sendiri, kamera ke dia terus. Kayak gini. Gitu kan, ganteng sendiri. Cakep. Mohon maaf ya. Iya, siap. Nah, Koko sendiri pengen jadi pengacara yang seperti apa sih? Pengacara pasti punya integritas ya, pengacara. Jangan kayak pengacara zaman sekarang ya, gila-gila masuk TV. Iya. Ntar pengacara ribut lah, mencontohkan yang tidak baik. Jangan Iya. kan? Saya menghindari yang kayak gitu-gitu. Iya. Cakep betul. Siapa tuh? Iya, jangan berantem ah. Jangan lawyer sama lawyer jadi berantem gitu. Jangan dong. Jadinya agak aneh gitu menurutku ya. Fokus pada case-nya Ya, yang fokus ditayangin pada nih. case-nya aja, betul. Kamu mau jadi pengacara seperti apa? Pasti punya integritas, punya nama baik lah seenggaknya. Misalkan disebut nama saya tuh baik gitu di masyarakat gitu. Jangan sampai ribut-ribut sendiri kayak tadi. Ngapain cari ribut sama teman sendiri? Ibarat kan sesama pengacara kan kita disebut secara undang-undang kan teman sejawat.
Ya. Masa harus ribut sama teman sejawat sendiri kayak gitu. Berarti kamu punya kartu untuk masuk ke pengadilan ya? Oh iya dong. Itu kan kartu itu kan memang syarat bisa orang beracara di pengadilan dan disebut pengacara kan kartu organisasi. Tapi kan ada beberapa pengacara yang tidak bisa masuk ke pengadilan karena nggak punya. Iya nggak boleh dan itu bukan pengacara ya. Itu namanya apa? Iya nggak tahu namanya apa. Pengacara itu harus punya kartu. Ada beberapa pengacara yang nggak bisa masuk ke pengadilan, cuma bisa bantuin sampai ke polisian tuh ada. Itu markus namanya kali ya. Maklar kasus kali ya. Kalau pengacara semua pasti harus punya dan semuanya harus legal. Ih, ya mas, gue tuh nggak murahan ya, lu jangan bikin murah ya. Kasih minum. Emang kamu haus sayang? Enggak. Jangan bikin dia. Dia nggak pengen minum, dia pengen pulsa yang 20. Tapi ada nggak sih persaingan di antara pengacara atau ada yang iri sama kamu gitu? Oh kalau iri kayaknya bukan di bidang pengacara doang sih, semua bidang ya. Kalau ngelihat orang lain lebih lebih sukses pasti orang iri, nyinyir, itu banyak. Pasti apalagi bisa dilihat kan saya masih muda. Pengacara-pengacara yang udah lebih senior ngelihat saya naik kayak gitu kan pasti nggak suka. Betul. Tapi kamu udah pernah ngerasain dibully netizen belum? Dibully netizen, saya kan punya sosial media juga, jadi pasti ada kolom komentar membully dan itu it's okay lah. Gak apa-apa ya, Nggak karena itu apa-apa. resiko. Karena Karena resiko. kamu udah memilih untuk menjadi terkenal gitu ya. Iya, betul itu resiko. Ya. Jadi pengacara harus hafal semua pasal-pasal nggak kok? Oh pastinya enggak lah, pasal itu banyak banget loh. Ada pasal yang pokoknya, ada regulasi di bawahnya, banyak banget pasal. Nggak mungkin ada satu pengacara Kalau yang pasal ada semua. pasal, kamu tahu nggak pasal Apa? mencintai kamu? Kamu tahu nggak pasal yang tempat orang belanja? Apa tuh? Pasal lebo. Ada. Iya. Nah biasanya kasus apa sih yang kok pegang kok? Sejauh ini pastinya nggak bisa dipungkiri, pasti kasus yang paling banyak itu perceraian, hak asuh anak, gonogini, nggak bisa dipungkiri ya. Tapi saya spesialisasinya ke hukum bisnis sebenarnya. Gitu. Berarti kamu belajar lagi dong ini? Betul. Oh gitu. Pernah ada impian pengen megang kasus besar seperti kayak yang terjadi di sekarang ini? Mau lah pasti. Siapa? Pengacara itu kan tujuan semua pengacara pastinya. Buat track record ya. Iya. Dari story-nya kan pernah megang kasus apa gitu, Pok. Iya. Bu. Betul. Oh. Kemarin juga ada kan yang masuk di TV tentang penganiayaan gitu, penganiayaan asisten Hotman Paris itu saya yang handle. Oh ya. Oh, menang nggak? Sampai ke pengadilan nggak? Enggak sampai ke pengadilan. Oh cuman stop sampai di Iya, situ sampai ya? di situ aja. Tapi ada nggak kasus di pengadilan yang sampai kamu menang? Sampai menang ya banyak lah. Udah banyak Iya ya? kan ini di Perdata saya selalu menang. Saya ya kalau bisa dibilang belum pernah kalah lah. Oh iya. Memang mantap. Nah, karena dia menang terus kan. Udah Aku yang bilang. Jadi ini sebuah tanda mata yang ingin diberikan oleh dosen saya. Karena kamu menang terus, dia tadi boleh gak aku cium kan? Tadi datang udah cepika-cepiki. Udah. Cepika-cepika aja halus banget. Halus banget, udah pakai perawatan dari Reset itu. Tuhan. Nah, kalau kasus terkonyol ada nggak? Kasus terkonyol itu mau saya tanggapi kayaknya nggak ada. Soalnya apa? Soalnya orang yang datang ke pengacara itu pasti kasusnya nggak main-main. Nggak mungkin orang kasus-kasus biasa aja pakai jasa pengacara itu nggak mungkin. Gitu. Jadi yang datang ke saya tuh kasus-kasus extraordinary yang serius lah. Jadi nggak ada yang konyol kayak tadi kayak nggak ada. Kalau mau pakai jasa kamu tuh rate-nya berapa? Rate-nya Iya. ya harus dikonsultasikan dulu. Jadi memang semua Misalkan perceraian. misalnya perceraian juga kan banyak faktornya. Ada perceraian di dalam negeri, maksudnya di dalam kota, ada yang di luar kota dan sebagainya. Oke, yang di dalam deh, yang di dalam. Yang di dalamnya juga ada lagi, ada yang ada tuntutan gonogini atau enggak, ada Gak pakai tuntutan gonogini deh, kalau misalkan cuma mau cerai aja. hak asuh anak Udah juga. sebut aja berapa besok. Nggak bisa, memang nggak bisa disebut kayak gitu, harus dikonsultasikan Harus konsultasi dulu ya. Oke. Berarti kalau rumit itu ketika ada gonogini dan perebutan anak. Nah, iya, menurut gue itu. udah kayak gitu kan alasan perceraian juga harus jelas. Nggak semua alasan perceraian dipercaya sama pengadilan kan. Saya harus kasih bukti lah ke majelis ini untuk agar pasangan ini bisa bercerai gitu. Nggak semua perceraian itu dikabulkan bercerai. Oh gitu kok jadinya. Begitu. Oke, hukum di Indonesia yang menurut kamu konyol ada nggak?
Sejauh yang saya tahu nggak ada yang konyol, karena sistem hukum di sini misalkan ada sesuatu undang-undang yang masyarakat merasa hak konstitusionalnya dilanggar, silakan boleh mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi kayak gitu. Jadi udah ada mekanisme untuk hukum-hukum yang merasa orang, saya nggak pas nih kayaknya dengan hukum ini, silakan boleh digugat gitu. Boleh diminta untuk diubah atau diberikan makna baru dari Mahkamah Konstitusi. Konstitusi, ya. Banyak kok yang pengajuan. Iya, Kalau yang nggak puas, Iya, nggak puas boleh, iya. Undang-undang ini kayaknya nggak berarti tepat. aku boleh Bukan ke Mahkamah nggak puas, Konstitusi. nggak tepat sepertinya. Undang-undang ini mau minta makna baru atau apa, silakan ke Mahkamah Konstitusi, negara sudah menyediakan Oke. untuk diuji material. Oke. 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 Aduh. Baru kali ini nih gua. Ini bintang tamu gue yang kecapean. Minum dulu apa minum? Enggak usah. Menurut Koko sendiri, Koko setuju nggak dengan statement lo punya uang, lo punya kuasa? Nggak setuju dengan kuasanya sih ya. Kalau lo punya duit, lo punya privilege mungkin. Tapi Enggak. kalau untuk kuasa kayaknya enggak deh. Enggak ya? Enggak selamanya dalam hukum semua dengan uang itu langsung berhasil, enggak. Gitu. Karena beda. Hanya oknum berarti yang minta-minta. Punya duit, lu punya kuasa. Tai. Itu ya the best partnya itu ya. Dia kelewat nih kayaknya, videonya nggak lewat nih. Di algoritmanya dia nggak lewat nih. Lu punya duit, lu punya kuasa. Tai. Belum nonton. Belum nonton. Ini Pak pengacara aja nonton. Iya. Nanti kita nonton berdua ya. Jago ya Anda nih. Bridgingnya mantep nih, cakep banget. Pelangap, pelongo. Nanti kita nonton berdua ya. Oh itu maksudnya. Kamu suka nonton film nggak? Suka nonton film. Berarti kalau aku ajakin kamu premier gitu mau nggak? Boleh, nemenin aku? boleh. Bener ya? Iya. Oke. Nggak ada nonton film. Ya enggak. Oh, nggak ada. Ajakan, soalnya tanggal 5 ada premier. Oh premier filmnya. Enggak, film catatan si Boy. Oh catatan si Boy, Mas Anung ya. Ya, Hanum. Oke, apa semua orang kaya bisa terbebas dari jeratan hukum karena permainan uang? Jawabannya 100% tidak. Karena di mata hukum itu semuanya sama. Gitu. Nggak ada orang yang dihukum karena dia nggak punya uang atau dihukum karena dia punya uang, itu nggak ada. Di mata aku? Di mata kamu? beda. Wah, udah jam-jam segini emang biasa aku jam-jam Iya. kumat ya, mohon maaf ya. Tapi kalau jadi pengacara itu pilih-pilih klien gak sih kamu? Ada beberapa pengacara yang nggak mau klien ini, nggak mau klien ini gitu. Secara hukum pengacara boleh menolak klien jika tidak sesuai dengan hati nuraninya. Boleh Ya. untuk ditolak gitu. Tapi sejauh ini saya belum pernah lakuin itu. Belum pernah nolak ya? Apapun itu kamu bantu ya. Iya, Kalau pasti misalkan bantu. ada seorang klien dia udah nggak punya uang, tapi ini harus kamu bantu nggak tanpa biaya? Dengan hati nurani pasti akan saya bantu. Tapi pada kenyataannya saya kan memang beracara nih, praktis beneran gitu ya. Jadi nggak semua orang itu layak untuk dibantu loh, walaupun dia perlu, ya kan. Jadi tapi kalau menurut hati nurani saya, ini orang perlu, dia tuh benar layak untuk saya bantu, saya pasti bantu. Oke. Pernah nggak ada rasa sama klien kamu? Sejauh ini belum lah. Saya harus pisahkan itu yang namanya klien sama masalah asmara. Betul. Profesional. Itu nggak boleh. banget Nanti ya. nanti nggak ini kliennya tuh nggak nyaman nanti. Kalau kayak gitu. Ada klien yang nggak nyaman sama kamu? Iya, barangkali dengan didekati secara romantis kayak gitu nggak suka kan ada. Jadi orang dia mau urusin kasus jadi malah dibelokkan ke situ kan ada orang yang nggak suka gitu. Wah. Jangan sampai. Kalau kamu mau profesional ngobrol sama dia via chat, Iya. itu udah 300.000 harganya. WA, betul. Kok tahu sih? Iya, kalau nelfon itu bisa 1,5 juta. Oh iya? Iya. Betul. Untuk masalah? Enggak, jadi kan saya kan buka konsultasi hukum kan. Konsultasi hukum. Memang konsultasi hukum di tempat saya itu harganya per jam 1,5 juta. Oh ya? Itu cuma konsultasi aja? Hanya konsultasi Iya. aja. Belum dihitung sama batuk ya. Kalau dia lagi jadi itu terus. Iya. Jadi nggak dihitung. Jadi 1 jam ngomong dia kebanyakan batuk, nggak sempet cerita, itu salah dia. Iya. Apalagi kalau udah asma kan? Udah asma. Gitu kan. Ngomong. Oh, aku baru tahu. Oh, Iya. kamu juga buka konsultasi gitu? Iya, harus Kayak lah. orang misalkan cuma pengen tanya masalah ini, cuma pengen tahu jalan keluarnya yang bagus apa, kamu bisa kasih itu? Saya bisa kasih masukan hukum itu, legal opinion namanya. Legal opinion. Oh, aku yang suka yang terakhir. Apa yang mana? Masukan. Oh iya. Apa tuh? Masihkan kesusuban maksudnya.
Cuma di bagian lain. Iya. Oke, Koko Yap. kan punya kantor sendiri nih. Udah punya berapa karyawan kok? Yang namanya law firm itu bukan karyawan namanya. Apa? Kita kan bukan jualan barang gitu. Kita kan jualan profesi gitu ya. Iya. Profesi sebagai pengacara. Jadi namanya partner. Partner. Lebih ke partner. Kalau yang ada di kantor biasanya anak magang. Saya tuh orangnya nggak pelit sama ilmu. Jadi kalau ada anak magang, ayo kalau kalian cari ilmu, ayo saya akan share gitu. Buat apa ilmu kita pendem sendiri? Kalau misalnya ada yang mau belajar, ayo kita belajar bareng gitu. Kalau untuk partner sendiri sampai sekarang udah ada 10 orang. 10 orang partner udah main banyak ya. Iya, dengan kemampuannya masing-masing. Tapi tiap hari tuh kamu ada aja kasusnya, ada aja yang dikerjain. Ada ya. Berarti iya. kamu nggak ada nganggurnya gitu dalam sehari. Oh, Sabtu Saya Minggu malah- juga kamu kerja. Ada. Ada Rani. Dia mau Nanya keluarga nih. ini. Mau keluarga. Kania nggak ada, dia kan single. Papa mama kamu di mana? Di Cirebon. Cirebon. Oh, di Cirebon. Sabtu Minggu. Oh, Sabtu. bulu tangkis malam Minggu. Iya, berarti. Olahraga untuk kesehatan pengacara. Olahraganya bulu tangkis. Enggak, suka dulu sempat mau jadi atlet waktu Kenapa zaman. nggak jadi atlet? Kamu Apa? cakep tahu. Iya, waktu itu nggak berhasil aja. Kan makanya tadi saya bilang ada yang Ini bisa berhasil, ada jadi yang nggak penerusnya berhasil. Taufik ini. Iya. Diedit ya. Jangan. Minta tolong. Dia curang, dia diedit melulu. Program saya baru lagi. Edit Jangan edit ya. Asik bang ya, rokoknya. Rokok ya, siap ya. Tolong diedit ya. Tenang aja, kita udah punya lawyer. Kamu nggak mau jadi lawyernya Nexera? Mau dong. Megang Nexera. Oh, pasti iya udah. Iya, Ini aja. Iya, pastinya. Udah ini aja gitu. Girangan-girangan aja deh mah. Iya. Kok, pernah nggak ditipu klien atau rekan kerja kok? Yang namanya kita merintis pasti pernah lah ditipu, nggak mungkin orang ngerintis. Kita kan ngerintis dari awal, apalagi saya nggak ada kenalan sama sekali di dunia hukum. Adalah teman yang mengkhianati, ada klien yang mengkhianati juga ada. Klien mengkhianati dalam artian adalah saya kasih dia untuk term gitu, pembayaran dan sebagainya, akhirnya tidak diselesaikan tanpa jaminan, kan juga ada. Jadi mulai sekarang saya udah lebih paham cara menangani itu gimana, biarin terjadi mufakat lah kita sama klien, jangan sampai ribut gitu. Oke. Oke, mau tanya nih kok, sekarang kan lagi umum di kalangan remaja kumpul kebo ya kok? Iya, assembling buffalo Itu ya. ada hukumnya nggak kok? Sejauh ini belum ada yang spesifik ke Aman sana. ya, Kok? Aman. Tapi kalau yang Mungkin ya. kumpul yang tadi dibilang itu kan sebenarnya namanya kohabitasi. Karena kita manusia nggak ada yang bisa disamakan dengan kumpul yang tadi dibilang, gitu. Jadi kalau kohabitasinya itu ada unsur bersama dengan pasangan orang lain, itu bisa perzinahan. Misalkan di bawah umur, pelindungan anak. Secara paksa ada masuk pemerkosaan gitu. Tapi bukan semerta-merta kohabitasi tadi itu nggak ada hukuman ya enggak, tapi di perda-perda kan sekarang ada. Dan apalagi sekarang Indonesia udah mengesahkan satu undang-undang KUHP baru itu kan yang berlaku nanti di 2026 itu di pasal 412 itu untuk kohabitasi tadi di penjara 6 bulan. Sudah ada. Iya, Kalau berlakunya kayak- nanti ya. Nanti. Nanti 2026. Kalau kayak aku sama kamu nih, Misalnya nih, Ngapain? Gimana tuh? Ayo. ya itu. kohabitasi. Kohabitasi. Kohabitasi, iya. Itu Kumpul itu kan nggak enak gimana? bahasanya kalau apa? bisa dihukum nggak? Iya, sejauh ini nggak ada aturannya. Kan nanti tahun depan. Iya, 2026. Oh, oke. Ini lah banyak awal deh. Ada lagi. Kalau kamu sebetulnya udah masuk sini tuh kita harus periksa. Kita periksa. Biasanya kita periksanya tas. Boleh. Tapi, untuk Ya, kamu. Kalau untuk kamu spesial. Boleh Kita nggak aku periksa yang ada di Boleh. Siap, silakan. Wawancara dia dari tadi kok Ya. begini aja kayak gini. Rembes. Baca, ayo buka. Ayo. Ya Allah Tuhan. Banget nih mungkin nih jomblo. Iya nih jomblo. Oh. Ada bunga untuk dosenku. Ya, ini apa nih bunga ini nih? Bunga, ya buat yang kemarin saya kasih lah bunga. Cemburu dia. Dia orangnya cepet jealous, cepet cemburu dia. Kamu profesional, jangan tunjukkan kalau kamu cemburu ya. Nggak boleh ya. Jangan. Oh ini bunga. Ini kan tas ngasih bunga. Enggak usah. Siapa kalau gitu siapa? Ini bukan Standar. TV ya. Kalau ini apa nih boxer nih? Boxer. Boxer nggak tahu buat apa. Jangan ide tiba-tiba ada boxernya nih. Oh, masa nggak? Kan? Hah? Situ mentok lempar kemari. Kita coba.
Di situ nulisnya mentok, disuruh improv di sini. Random aja. Enak banget tuh Tik. Jari coy. Random aja buat bercanda. Nah kalau ini Emang cucian di random? Kunci mobil. Iya. Iya. Udah berapa mobil yang kamu punya? Ah, berapa mobil yang punya? Aduh lupa lah. Lupa lah. Ganti-ganti ya. Ganti-ganti ya. Oke. Mobil termahal yang Kamu punya? Koko punya? Enggak lah, mobil saya murah kok, biasa aja. Saya suka. Pribadinya sangat. Kalau boxer tadi itu tidur pakai boxer nggak kamu atau suka pakai pajama? Sejujurnya dong di sini. Iya sejujurnya dong. Oh nih, di sini harus jujur. Iya. Honestly Iya. is everything. Iya. Iya, kadang pakai kadang enggak. Oh, kamu tuh tipe laki-laki yang suka pakai boxer atau underwear? Boxer sama underwear beda loh. Beda. Iya. Iya. Kan ada juga yang nggak pakai semua. Nah, kamu lebih suka yang mana? Yang itu tadi. Yang nggak pakai semua? Ayo. Sunter mah deket lah. Serius? Yang mana kok? Iya. Yang mana? Iya kan kadang-kadang laki-laki Nyaman, kan nyaman, kadang-kadang lebih Kamu nggak pakai mandi, semua tapi pakai pajama gitu, celana tidur, tapi nggak pakai daleman. maksud- pakai ini kan bed cover kan. Bed cover kamu aja. suka nggak pakai apa-apa? Pakai bed cover aja ditutup. Cuman kan dia orangnya aman. Aduh, gila, Jadi gua di dalam tahu. ditaruh sapam 2. Oh, kalau keseharian kamu suka pakai boxer atau underwear? Keseharian kerja, kalau kerja Iya. masa underwear kalau kerja. Underwear. Iya. Oke, oke. Underwear. Iya, iya. Kamu tuh mau mas aku tanya. Ini sopan banget. Kaget gue. Gue kaget tadi lihat direkam gini. Ini kan tergantung bintang tamunya. Oh, begitu. Nah, kayak gini-gini kita harus sopan dong. Ya. Pertama kali ciuman umur berapa kan? Aduh, ini bener nih ditanya ini. Iya serius ini bener ada tuh. Iya, dia nggak improv itu. Kalau ciuman, aduh lupa. Oh, harus banget di SMA kali ya. Boleh kalau bertebak gitu. Iya, kira-kira SMP SMA lah. SMP SMA Iya. ya. SMA. Iya. SMP kamu udah ciuman SMP? Apa? Saya masih ngamen marawis ya. Iya, masih ngarap pengantin SMP saya. Sampai kelas 3 buat jajan itu. Iya Pak, beneran saya. Itu ciuman ya kok ya? Itu SMP SMA ya? SMP. Sebenarnya bukan ciuman ya, apa ya? Apa- Ya mungkin apa? cinta monyet kali ya. Oh, Waktu cinta itu monyet. Pertama kali pacaran umur berapa? pacaran, lupa juga. Kayaknya SMA. Kayaknya semua nggak berkenan ya, nggak berkesan di otaknya. Kayaknya harus bikin yang berkesan Semua deh. dilupakan gitu ya. Hmm. Kalau Kamu pernah ada angan-angan janda? itu kayaknya tidak patut dipertanyakan untuk episode kali ini. Oh, seperti itu. Tumben Nggak dia. bisa, sayang, nggak Lagi boleh. kemasukan apa bijak banget ini tadi ini. Oke, Koko ini kan juga viral karena sering bikin konten di TikTok. Biasanya bikin konten apa sih, Kok? Konten tentang hukum tapi seminimal mungkin. Paling berapa detik doang kayak gitu. Oh, seminimal. Video singkat ya namanya ya. Oh iya. Video iya. singkat Oke, di oke. TikTok. Oh, sejak kapan Koko bikin konten-konten di TikTok gitu? Kira-kira Maret 2022. Jadi iseng aja ceritanya ada keluar HP Maret terbaru. nonton aku tahu. Maret nonton Iya. kamu. Iya, Maret dia. Iya, iseng aja lagi ke mall, oh ada HP baru, udah lama nggak. Ditanya tanggal berapa? Dilewatin tadi. Memang pengacara seperti ini. Sesuai apa yang ditanyakan itu yang dijawab. Kalau kamu mengasih intermezzo seperti itu tidak akan dijawab. Iya, tidak Dia ada. pasti dijawab. Agak susah. Diselesaikan dulu pertanyaan tadi. Dilanjutin. Iya, tadi iseng aja di mall beli HP kayak gitu ya, HP terbaru iseng aja. Sebenarnya nggak ada keperluan juga saya beli HP, saya bukan konten kreator juga. Tapi setelah beli itu, saya kerja di pengadilan, saya bikin video, FYP 1 juta lebih yang nonton pertama kali, akun Dahsyat. baru. Betul. Memang Iya. tampan ini di Indonesia tuh privilege ya. Iya. Mungkin karena ketampanan kamu juga kali. Jadi perempuan-perempuan di luar sana merasa gatel gitu. Enak dilihat Ngeliat berlama-lama mukanya. di HP karena Iya. wajahnya Koko. Iya. nih. Bener-bener. gitu, jadi Soalnya yang- muka dia di TV, di TikTok, di Instagram, Iya. aslinya sama. Sama aslinya sama gantengnya cakep. kok, sama cakepnya. Pokoknya. Iya. Baca lagi. Mau minum nggak? Kawan. Apa ya? Siap. Ini kenapa banyak banget bikin konten jedak-jeduk? Kok suka jedak-jeduk ya? Itu kan jedak-jeduk kan tren yang sedang tren sekarang. Saya kan harus ngikutin tren biar apa? Biar video saya dilihat orang. Untuk apa kita bikin video tapi nggak dilihat orang jadinya. Dengan momen itu jedak-jeduk tadi, saya bisa masukin edukasi hukum di situ. Tapi Koko sendiri suka jedak-jeduk nggak?
Jedak jeduk apa dulu nih? Jedak jeduk. Video jedak jeduk suka. Koko suka party nggak? Enggak terlalu. Tapi pernah lah ya. Pernah dong. Nggak mungkin kan? Nggak pernah, nggak mungkin. Oke. Koko minum? Minum pernah, Alkohol. tapi nggak sering. Tapi nggak sering kan? Cuman buat iseng-iseng aja nggak apa-apa kan? Untuk chill aja Chill. boleh lah. Iya, lagi alkohol kan tidak melanggar Tidak hukum. melanggar hukum. Kecuali kita driving. Yang Iya. melanggar hukum tuh setelah minum ngapain? Yang melanggar hukum setelah minum mengendarai mobil nggak boleh. Setelah minum nyikut muka pas pampres. Itu jangan. Itu sih jangan. Jangan Itu dah. cari mati. Cari mati dah. Habis minum kohabitasi, ya, Kohabitasi. tadi nggak boleh. Wah, Bisa bang. tapi kalau interesting ya. Ini tukang remote ngapa di sini? Gede banget aku dah. Remote Polytron. Pernah nggak sih kok di DM sama cewek-cewek genit? Genit gitu. Ya pernah lah pasti. Asik. Ada nggak muka-mukanya di antara ini? Ada nggak? Nah kita jujur, salah satu dari mereka yang DM, iya ini ya. Terutama yang itu ya kata-kata itu dia. Ini Dia dia yang orang. mengorganisir seluruh DM. Ada lah pasti, nggak mungkin nggak ada. Biasanya kalau DM Koko tuh ngomongnya apa? Ada yang mau konsultasi, ada yang mau kenalan, ya wajar lah. Wajar lah, apa lawan jenis. Ada yang ngirim-ngirimin gambar-gambar yang tidak senonoh nggak? Sejauh ini nggak ada. Mungkin dia yang ngelihatnya saya kan lawyer kali ya, jadi rada mikir untuk Iya. melakukan hal itu. Dia ada undang-undang ITE mungkin seperti itu, kita ngeri nih. Dia bermain di dunia hukum lagi. Boleh di-spill nggak kok cewek-cewek yang genit itu di DM? Nggak boleh lah, itu kan privacy. Privacy. Itu namanya undang-undang ITE. ITE. Itu bisa jatuhnya illegal access ya. Iya, Kalau yang- bahaya. Kalau yang dikasih dilihat tidak setuju ya kan? Oh, itu melanggar. Bahaya. Benar. Itu bibir kamu jangan suka digit-digituin bisa nggak? Gimana? Kan bibir dia. Buahnya beda. Emang dia boleh nyewa. Iya. Kalau bibirnya beli di Shopee tuh baru nggak boleh. Bibir nempel di dia dari lahir. Nah, Lanjut. Koko merasa pekerjaan utama kamu yaitu pengacara terganggu nggak karena Koko viral? Bukan terganggu, tapi terbantu. Jadinya iya, saya kan bersidang itu pindah-pindah, ada di pengadilan negeri, pengadilan agama, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, gitu-gitulah. Mobile, ya. Seenggaknya dengan saya lebih dikenal tuh, jadi oh yang di sosmed ya, gitu-gitu kenal lah dengan yang bekerja di tempat setempat itu, gitu. Tapi mama papa kamu gimana setelah kok kamu viral? Tinggal mama aja, papa nggak, Papa udah, udah iya nggak ada udah ya? nggak ada. Sorry. Setelah viral ya dia bangga lah pasti, gitu. Sesuai dengan apa yang dia doakan dari dulu. Mencapai Gitu, semuanya. Mimpi iya. anak-anaknya di Jakarta. Iya, tapi mama kamu termasuk mama yang picky nggak kalau anaknya punya pasangan harus yang begini begitu gitu atau terserah anaknya yang penting nyaman? Iya pasti pemilih lah, kan saya anak tunggal, jadi ya harus serak dengan dia juga kan. Iya. Mantu pertama soalnya. Iya. Berarti kamu harus cari yang udah expert. Siapa tuh? Apa? Sini ngomongnya baik-baik. Expert di bidang. Iya semuanya lah. Semuanya, oke. Iya, including everything. Oke. Iya. Uangnya gedean jadi pengacara atau endorse kok? Ya jauh lah, endorse saya paling ya iseng aja lah terimanya. Memang main base pekerjaan saya itu pengacara. Pengacara dulu, gitu. pengacara ya. Iya. Iya, Kalau dan- endorse tuh kayak sambilan aja ya. Sambilan aja. Buat beli apa gitu. Pasti. Oke, Koko kan ganteng. Spill perawatan wajahnya dong, Kok. Perawatan wajah nggak terlalu perawatan banget sih saya. Perawatan seadanya aja yang di rumah, pakai di rumah aja. Pakai di rumah aja. Cuci muka, krim biasa aja. Nggak ada perawatan tertentu gitu, nggak ada. Nggak ada ya. Standar cowok aja biasa gitu. Iya. Kamu perawatannya apa? Saya cuma Kok wudhu. muka kamu bolong-bolong? Saya cuma wudhu aja. Kalau bolong-bolong ini saya disiksa Jepang. Kamu ini ketemu. Lucu ya, aku baru ngeliat dia ketawa pakai kakak begini. Budget Koko per bulan untuk perawatan, Kok. Oh nggak dibajetin, beli apa skincare di marketplace kan murah. Aku Iya. punya brand skincare juga. Siap, keren. Mau nggak aku kirim? Brand skincare aku dari Korea tahu. Oh, bikinnya, keren dong. Pabriknya Korea. Kamu ada waktu luang buat Apa? Korea? 2 tahun gue ketemu nama dia kagak ditawarin. Ngeliat pabrik aku di Korea. Oh iya, cakep lihat pabriknya di jalan-jalan dulu lihat di Karena aku Korea. Butuh orang supaya buat ngasih masukan, Iya, saran, referensinya referensi, betul. iya. Bagusnya diapain nih? Arah bisnisnya. Gitu kan? Betul, Kok Coel.
Oke lah, ntar kita nggak usah tanya-tanya macam-macam lagi ya. Aja dah, kita main games aja namanya IPK. IPK. Iya, namanya ilmu pengetahuan kepasalan. Siap. Iya. Oke, kita mau ngetes seberapa pinter Koko Joseph ini. Oke. Waduh. Oke, nomor 1. Sebutkan pasal pernikahan dini. Pasal pernikahan dini. Pasal pernikahan dini itu ada di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menjadi Undang-Undang Perubahan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang pernikahan. Jadi pria dan wanita itu menikah paling rendah umurnya 19 tahun. Wih, bener. Ini kalau menang, ini kan hadiah menang. Jadi hadiahnya tuh kamu harus wajib mau aku cium ya. Oh iya, dia ciumnya paling kenceng. Tapi nggak semua pasal saya hafal ya. Ini saya kasih tahu yang memang tahu kamu aja. mau salah mau bener, pokoknya kamu tetap keren lah. Oke, sebutkan pasal tentang alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi itu pemerintah kita bikin peraturan baru nih di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Orang yang memaksa seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi itu bisa dipenjara sesuai pasal 8 dan pasal 9. Pasal 8 itu kalau alat kontrasepsi itu membuat organ reproduksinya itu tidak berfungsi sementara dipenjara 5 tahun. Kalau yang pasal 9 alat reproduksinya tidak bisa sesuai dengan fungsinya selamanya, permanen 9 tahun hukumannya. Ya bener loh. Tapi pertanyaan saya ya, alat kontrasepsi ini memang bisa bikin reproduksinya rusak? Iya bisa, makanya itu nggak boleh, nggak boleh memaksa. Kamu sukanya pakai kontrasepsi atau enggak? No komen lah itu. Oh iya, jangan di komen, aku udah tahu lah. Ya bener-bener itu bener dia. Itu undang-undang baru kok, barusan ya? tahun kemarin disahkan. Oke. Gitu. Ini nih agak susah, kamu pasti nggak akan tahu ini. Nah, apa tuh? Ya, sebutkan pasal tentang santet. Santet itu sampai detik ini belum ada yang diberlakukan, tapi sudah disahkan di pasal Undang-Undang baru KUHP nomor 1 tahun 2023 pasal 252. Itu ada orang yang secara terbuka mengakui dirinya punya kekuatan gaib dan sebagainya, itu bisa penjara 1 tahun 6 bulan. Gitu. Itu di ayat pasal A-nya, yang pasal B-nya itu kalau misalkan dia ada keuntungan di situ bisa ditambah 1/3 hukumannya tentang santet. Tapi nanti berlakunya di tahun 2026. Sekarang belum. Baru ya nanti baru. Ya. KUHP baru kan? KUHP baru. Bener loh. Semuanya betul. Semuanya betul loh. Bukan kaleng-kaleng pengacara. Ini baru ini. Bukan kaleng-kaleng. Ini baru mahasiswa KKN yang berotak nih kayak baru dia. Ini berkualitas nih lulusan kita nih, Bu Dosen. Nanti jadi lawyer. Kalau boleh tahu kamu mau menikah kira-kira umur berapa? Enggak dipastiin umur berapa. Sedapatnya aja. Sedapatnya itu maksudnya gimana? Ya sedapatnya. Kenapa kamu masih menjomblo sampai sekarang? Ya belum ada aja kali pasangan yang mau sama saya. Emang tipe cewek kamu kayak gimana? Tipe cewek ya nerima apa adanya aja sih. Udah. Nah, satu aja. Terima apa adanya. Udah cuma itu aja. Harus single, maksudnya yang udah harus janda, nggak boleh punya anak dulu, janda juga nggak apa-apa. Bukan jadi kriteria. Yang tiga aja ya, janda juga nggak apa-apa ya, gitu aja. Iya. Gimana? Ya itu tadi nggak ada kriteria lain. Yang penting terima apa adanya udah cukup. Terima apa adanya udah cukup ya. Iya. Oke. Harapan ke depan? Harapan ke depan ya pastinya saya mau karir saya di dunia pengacara semakin melejit ya. Maunya gitu semua orang. Nah, bicara soal melejit, semua udah melejit. Ya kan kok? Iya. Gimana lagi? Lanjutin. Udah. Gua nunggu premis. Oke, kalau begitu Bapak lawyer boleh baca yang ada di Madi. Yang ini. Oke. Iya. Sesulit apapun tantangan yang dihadapi, selalu ada jalan keluar untuk keluar. Gitu. Mungkin nalar kita yang kurang. Kita coba baca sekali lagi ya. Silakan Pak Lawyer. Satu lagi. Ayo. Yang ini Sesulit apapun tantangan yang dihadapi, selalu ada jalan keluar untuk keluar. Bisa ke arah sana terus dia tolol gitu. Oke, satu lagi. Ini ya. Nah. Ya.
Guru terbaik bisa kamu temukan pada setiap pengalaman, tapi dosen terbaik ya cuma Bu dosen Niki. Sayang cium aja lu. Ini bagus cuman nggak ada rimanya, jadi nggak apa-apa. Iya. Masuk terakhir. Yang terakhir nak ganteng. Oh ini ya. Iya. Membela kejujuran itu butuh usaha dan kerja keras. Kalau nggak keras bukan jujur, itu bubur. Disiksa mulu gua sama kalimat kayak Oke deh, mudah-mudahan nanti kamu mau dibimbing lagi di sini Iya, ya. thank you udah invite ya. Next Iya dong, time. Makasih banyak. banyak. Sunter sini nggak jauh lah ya. Nggak jauh. Dekat sekali. Dekat banget lah ya. Iya. Oh searah makanya. Arah mana? Oh enggak searah. Gue kan Jakarta Selatan, dia Sunter. Bisa diginiin jadi searah. Oke, semoga karirnya makin melejit seperti yang kamu Amin, inginkan. amin. Semoga jodoh kamu adalah aku. Amin. Pego dah. Amin dong. Amin. Pokoknya yang terbaik ya. Semoga jodoh kamu adalah aku. Si support system. Amin. Iya sih bagus ya. Kok lu nggak amin? Amin dari tadi budak. Yang nyuruh gua gue. Yang nyuruh amin kan gue tadi. Oke deh, kalau begitu terima kasih sudah menyaksikan KKN episode kali ini. Amin. Amin mudah-mudahan nih kita dapat jodohnya yang kayak gini. Amin. Ya kalau menghibur kasih tahu tetangga saudara, tapi kalau nyari hikmahnya di sini nggak ada. Bye. Bye.